Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita hari ini. Tuhan baik, sangat baik bagi setiap kita. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa, minta hikmat Tuhan di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta pimpinan Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami. Dan kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Ampuni kami. Kami percaya hidup kami biarlah terus menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mendengar kebenaran ini dan melakukan setiap bagiannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita ya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu di dalam hal ini? Engkau memuliakan hamba-Mu ini. Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan? Hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang benar, yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka." Ayat 23. "Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan, semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama di bawah satu tema tentang arti doa ucapan syukur Daud. Arti doa ucapan syukur Daud. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27, ini merupakan respon iman yang diperkatakan atau yang dilakukan oleh Raja Daud ketika ia mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Nathan, yang ketika itu Bapak Ibu ternyata di pasal sebelumnya ada satu kerinduan oleh Daud ketika ia ingin memiliki kerinduan, ingin membangun bait Allah. Namun ternyata di 1 Tawarik 17 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan bahwa Tuhan menolak niatannya tersebut. Tuhan menolak kerinduannya tersebut. Namun penolakan yang dilakukan oleh Tuhan belum berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ternyata setelah ada penolakan dari Tuhan terhadap kerinduan Daud, dilanjutkan dengan sebuah janji. Janji tentang
satu berkat yang luar biasa bagi Daud, bagi keturunannya, bagi kerajaannya. Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangkitkan keturunan Daud dan Ia akan mengokohkan kerajaannya. Apa yang menjadi respon Daud ketika mendengar hal tersebut? Daud merespon hal itu dengan ucapan syukur, dengan berdoa dan bersyukur atas pemilihan Tuhan tentang kehidupannya, pemilihan Tuhan atas kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari perikop ini berdasarkan 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Poin pertama Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari bersama dalam bagian ini? Dalam ayatnya yang ke-16, Daud katakan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Bapak Ibu, di dalam bagian ini ketika Daud mengungkapkan hal tersebut, Daud menyadari keberadaannya di hadapan Allah. Daud menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita tahu bersama tentang siapa Daud. Ia memulai karirnya sebagai seorang raja ketika ia berhasil mengalahkan Goliat. Dalam bagian itu Bapak Ibu, setelah apa yang dicapai, kemudian ada banyak hal yang dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupan Daud. Ia kemudian menjadi raja atas Israel. Dan di dalam kepemimpinannya sebagai raja pun, Tuhan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Ada hal-hal yang luar biasa, pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang dialami, yang diperoleh Daud di dalam kehidupannya. Ketika itu Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa ia masih sangat muda. Ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dengan usia yang seperti itu, dengan pencapaian yang luar biasa, tentu orang-orang menganggap Daud sebagai orang yang luar biasa. Tentu orang-orang memuji Daud dengan segala hal yang dia miliki. Namun hal itu tidak membuat ia sombong. Ia tetap menyadari keberadaannya di hadapan Allah. Ia tetap menyadari bahwa apa yang ia miliki adalah karena Allah. Ia tetap mengatakan bahwa siapakah aku ini ya Tuhan. Engkau bukan hanya memberkati aku, namun Engkau juga membawa keluargaku. Engkau juga menjanjikan berkat itu bagi keluarga dan bagi keturunanku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ucapan syukur Daud dalam bagian ini menyangkut tentang kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud. Ada unsur kerendahan hati yang luar biasa. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sama sekali tidak layak. Namun kemudian Tuhan memilih dia, mengangkat dia menjadi raja, menjadi orang yang layak, menjadi orang yang luar biasa. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang dapat kita pelajari dari doa ucapan syukur Daud, doa ucapan syukur yang dikatakan atau yang dimiliki oleh Daud dalam bagian ini menyangkut tentang kerendahan hatinya. Dimulai dari kerendahan hatinya, dia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa apa yang dicapai, apa yang dimiliki bukan karena kehebatan dan kemampuannya, tapi semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Poin kedua Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari sama-sama dalam bagian ini, dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dalam hal ini, Daud mengagungkan Tuhan, Allah Israel. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap, dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin, saya percaya, kita tahu sama-sama ya bahwa Daud ini memenangkan berpuluh-puluh bahkan beratusan kali peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Dan Bapak Ibu,
apa yang dialami Daud ketika ia menjadi raja, pergaulannya, kehidupannya sebagai seorang raja, tentu membuat Daud kemudian mengenal bangsa-bangsa lain, kemudian mereka mengenal Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut. Dan Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengenalannya kepada orang-orang itu, kepada bangsa-bangsa lain dan kepada Allah-Allah mereka itu, kemudian Daud membandingkan kebaikan Allah yang disembah olehnya dan oleh bangsa Israel. Ia membandingkan dengan Allah-Allah yang dimiliki oleh orang-orang lain ini, oleh bangsa-bangsa lain ini. Dan ternyata dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata ia saksikan bahwa Allah yang disembah oleh Israel, Allah yang menjadi tuntunan, Allah yang menjadi panutan bagi bangsa Israel, Allah yang dimiliki oleh Daud dan bangsa Israel ketika itu adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang sangat baik. Sehingga dalam bagian ini Daud mengagungkan Tuhan Allah Israel. Ia mengatakan bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang kami sembah. Bapak Ibu, dalam hal ini Daud juga menekankan kasih Kristus, kasih Allah yang luar biasa. Ketika ayat 21, ayat 22 dia katakan, tidak ada bangsa lain yang olehnya, yang Allahnya itu melakukan perkara yang luar biasa. Allahnya sendiri turut campur tangan dalam membebaskan bangsa itu dari segala hal yang sulit dalam hidup mereka. Ini yang disaksikan oleh Daud di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22 melalui pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua ini sungguh luar biasa ya. Allah yang disembah oleh Daud sama dengan Allah yang saya dan Bapak Ibu sembah. Adalah Allah yang sangat-sangat baik. Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah lain di muka bumi. Kalau Allah-Allah lain di muka bumi, mereka punya keunikannya masing-masing Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan, tentu Bapak Ibu akan lihat bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Walaupun seringkali kita tidak setia, walaupun seringkali kita menyakiti hati Allah, walaupun seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, namun lihat, namun saksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap setia. Dan hal ini juga yang disaksikan oleh Daud. Daud bersyukur di dalam bagian yang kedua, pengucapan syukur Daud berisi pengagungan kepada Allah, bahwa Allah yang dimilikinya, Allah yang dimiliki oleh Israel, bahkan Allah yang kita sembah sampai detik ini adalah Allah yang sangat-sangat berlimpah akan kasih setia. Poin kedua yang bisa kita pelajari ada pengagungan. Yang pertama tadi kerendahan hati, yang kedua ada pengagungan di dalam doa ucapan syukur Daud. Hal yang berikutnya Bapak Ibu, Daud bersyukur atas keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27 mengungkapkan tentang hal tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menyadari sekali lagi bukan tentang hidupnya saja yang diberkati oleh Tuhan, tapi dia juga bersyukur tentang keluarganya yang juga tidak terluput dari kebaikan dan berkat Tuhan. Daud betul-betul bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kehidupannya. Di tengah-tengah kesibukan tugas sebagai raja, Daud menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dan Bapak Ibu, Tuhan dalam kehidupan Daud benar-benar memberkati Daud dengan sungguh luar biasa. Dan hal itu Daud ungkapkan dengan bagian ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Daud tidak meragukan janji Tuhan terhadap kehidupan keluarganya, terhadap kehidupannya dan keluarganya. Bapak Ibu mungkin pernah membaca satu bagian Daud yang dia katakan, sampai putih rambut pun, sampai dari aku muda sampai sekarang aku menjadi tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Ketika Bapak Ibu baca bagian itu, Bapak Ibu saksikan, terus kemudian Bapak Ibu sangkut pautkan, Bapak Ibu tarik benang merah. Mengapa kemudian Daud mengatakan hal tersebut? Karena ia sudah mengalami hal itu di dalam kehidupan keluarganya. Karena ia sudah mengalami hal itu di dalam kehidupannya secara pribadi, bahkan secara keluarga. Sehingga ketika ia menyatakan hal tersebut, ia menyatakan karena memang ia menyadari
Ketika ia benar di hadapan Tuhan, maka ada keluarga yang juga diberkati oleh Tuhan. Dan bagian ketiga Bapak Ibu, ungkapan syukur Daud bukan hanya tentang hidupnya, bukan hanya tentang bangsanya, tapi ia bersyukur tentang keluarganya. Keluarga yang terus mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, keluarga yang ada janji Tuhan. Di dalam bagian ini kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan keluarga yang diberkati. Keluarga Daud akan menjadi keluarga yang semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang poin yang ketiga, Daud bersyukur atas keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ia katakan, ayatnya yang ke-27, kiranya sekarang engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dia membawa keluarganya, dia membawa hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan atur, untuk Tuhan kontrol, untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan pulihkan, dan untuk Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini yang ada di dalam doa ucapan syukur Daud. Menurut 1 Tawarik, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Poin pertama, ucapan syukurnya mengandung kerendahan hati. Hal yang kedua, ungkapan syukurnya mengandung pengagungan kepada Allah. Dan yang ketiga, ungkapan syukur Daud ini tentang keluarganya, mengandung ungkapan syukur terhadap kebaikan Tuhan atas hidupnya, atas keluarganya, dan minta hikmat pimpinan Tuhan untuk terus menjaga hidupnya, menjaga keluarganya untuk terus ada di hadapan Tuhan, sehingga janji Tuhan tidak pernah berlalu di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ternyata Bapak Ibu, apa yang diucapkan, apa yang didoakan oleh Daud, bukan hanya berhenti sampai pada ucapan, bukan hanya berhenti pada kata-kata saja, pada ungkapan syukur dalam hati saja, namun pengucapan syukur ini dibuktikan di dalam kata-katanya. Ia menjadi orang yang terus minta pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia bahkan terus meminta Allah untuk menyelidiki hati dan pikirannya. Ia terus memaknai kehidupannya dengan terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dalam kepemimpinan sebagai raja, bahkan dalam kehidupannya. Tidak kita pungkiri bahwa Daud selalu, atau bukan selalu, pernah beberapa kali tercatat dalam Alkitab jatuh di dalam dosa. Ada cacat, ada celah dalam hidup Daud. Namun Alkitab mengungkapkan dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ketika Nabi Nathan mengungkapkan tentang kesalahan Daud, ia mau memiliki kerendahan hati untuk menyadari dosanya, dan ia tetap minta kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Ia mau kembali bertobat atas dosanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dihidupi oleh Daud, pola kehidupan yang dimiliki oleh Daud, selayaknya juga kita miliki di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, mari belajar bersyukur. Pengucapan syukur harus dilandasi dengan kerendahan hati. Harus dilandasi dengan penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Pengucapan syukur harus dilandasi dengan pengagungan kepada Tuhan. Dan pengucapan syukur harus dilandasi dengan satu kehidupan, ada satu pola hati, pola hidup yang betul-betul menyadari bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Ada satu kesadaran akan keterbatasan hidup kita, sehingga kita mau untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Kita mau keluarga kita, hidup kita, bahkan segala hal yang kita lakukan terus ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berhenti sampai di sini, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan ini terus ada dalam hidup kita, menjadi rema kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Kita berdoa ya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur untuk segala pengalaman hidup yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Kami tahu semua membawa kebaikan, dan kami percaya Tuhan, biarlah melalui kehidupan Daud kami bersyukur untuk terus menjadikan Engkau Allah sebagai satu-satunya landasan hidup kami.
menjadikan pengucapan syukur sebagai bagian utama dari hidup kami, dan kami terus merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami juga terus mengagungkan Tuhan. Bahkan kami terus menyerahkan hidup, keluarga, bahkan segala hal yang kami miliki hanya di bawah pimpinan dan otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kebenaran ini menjadi rema bagi setiap kami. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.